Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, setelah pertemuan kemarin kita membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru. Materi yang akan disampaikan yaitu proses interaksi sosial asosiatif. Sebenarnya, proses interaksi sosial asosiatif itu ada 5 macam. Tetapi untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas 2 saja. Pertama, ada kerjasama, dan yang kedua, ada akomodasi. Baik, kita menuju pematerian pertama, yaitu kerjasama. Apa sih yang disebut dengan kerjasama? Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu, oleh kelompok, untuk mencapai tujuan bersama. Yang harus digarisbawahi, tentunya dalam kerjasama tidak bisa dilakukan oleh 1 orang saja. Minimal, sebuah kerjasama itu dilakukan oleh 2 orang. Nah, yang perlu digarisbawahi juga, kerjasama ini ada suatu tujuan. Suatu tujuan yang hendak dicapai bersama-sama. Nah, baik. Berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama sendiri terdiri dari 5 macam. Pertama, ada kerukunan. Kerukunan ini bisa kita sebut juga dengan gotong royong. Tentunya kalian sudah paham mengenai gotong royong bentuknya seperti apa. Nah, contohnya ketika ada warga di pedesaan sedang membangun rumah, lalu warga yang lain secara inisiatif untuk membantu membangun rumah warga tersebut. Di sana ada nilai gotong royong yang muncul. Lalu yang kedua, ada bargaining. Bargaining merupakan perjanjian atau pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antar 2 organisasi atau lebih. Nah, dalam bargaining ini tentunya ada sebuah keadilan yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua pihak. Contoh, misalnya perusahaan A bekerja sama dengan perusahaan B. Nah, di sana ada suatu hal yang sebelumnya sudah disepakati bersama, sehingga pertukaran barang dan jasa yang dilakukan ini dapat dilakukan secara seimbang sehingga menghasilkan keuntungan yang sama. Lalu yang ketiga ada kooptasi. Kooptasi merupakan bentuk kerjasama untuk penerimaan kepemimpinan baru dalam hubungan antara organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini. Ketika ada Karang Taruna yang hendak melakukan kerja bakti membersihkan lapangan di desa. Lalu, di satu waktu, ibu-ibu PKK pun memiliki agenda yang sama, persis seperti apa yang Karang Taruna akan dilakukan. Nah, atas inisiatif kedua belah pihak, akhirnya mereka bekerja sama secara sama-sama untuk membersihkan lapangan tersebut. Dengan tentunya ada arahan baru, yang tadinya 2 kepemimpinan, dipimpin pertama pemimpin dari Karang Taruna dan yang kedua dari ibu-ibu PKK. Nah, sekarang mereka bersatu sehingga muncul kepemimpinan yang baru seperti itu. Lalu yang keempat ada koalisi. Nah, tentunya anak-anak semua di sini sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata koalisi kalau kalian sering melihat berita di televisi, terutama pada saat pemilu, pada saat pilpres, pileg ataupun pilkada. Nah, koalisi merupakan kerjasama antar 2 organisasi politik atau lebih. Nah, di mana tujuannya itu untuk mengusung salah satu calon untuk memenangkan suatu pemilihan, baik itu pilpres ataupun pilkada ataupun pileg. Kita suka mendengar koalisi merah putih contohnya. Di sana ada partai-partai A, partai B, partai C yang mengusung salah satu calonnya untuk maju sebagai calon presiden atau calon dari legislatif. Lalu yang kelima ada joint venture. Joint venture ini kerjasama antar badan usaha. Nah, kalau kita mendengar kata badan usaha, tentunya di dalamnya ada nilai-nilai ekonomi. Nah, contohnya seperti ini dalam joint venture. Perusahaan Pertamina bekerja sama dengan perusahaan luar negeri Petronas. Nah, di sana ada kerjasama ekonomi yang muncul antara Pertamina dengan Petronas di sektor minyak, bumi, dan gas. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk dari kerjasama yang pertama. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu kerjasama berdasarkan bentuknya. Kerjasama berdasarkan bentuknya itu ada 4. Pertama, ada kerjasama spontan.
Nah, kerjasama spontan ini sebuah kerjasama yang tidak direncanakan. Contohnya, ketika ada kebakaran di salah satu rumah warga. Nah, maka warga bahu-membahu bekerja sama untuk memadamkan api. Tidak ada koordinir dari siapapun dan warga itu secara spontan saja membantu bekerja sama untuk memadamkan api dari rumah warga yang kebakaran tersebut. Lalu yang kedua ada kerjasama langsung atau terarah. Nah, kerjasama langsung atau terarah ini berbeda dengan kerjasama spontan. Kalau kerjasama ini itu lebih ke adanya pimpinan yang mengarahkan bawahannya untuk bekerja sama. Seperti misalnya dalam sebuah perusahaan, direktur perusahaan memerintahkan karyawannya atau bawahannya untuk bekerja sama menyelesaikan pekerjaan di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada kerjasama kontrak. Kerjasama kontrak ini tentunya di dalamnya ada nilai-nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh, ketika di salah satu SMA melakukan pentas seni, nah ada salah satu sponsor yang hendak ikut berpartisipasi menjadi sponsor di acara seni tersebut. Nah, di dalamnya ada sebuah kesepakatan atau MOU yang disepakati antara panitia pentas seni dengan sponsor tersebut, yang mana nantinya kedua belah pihak itu merasa saling diuntungkan. Nah, lalu yang keempat ada kerjasama tradisional. Apa sih kerjasama tradisional? Nah, kerjasama tradisional ini kerjasama yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini contohnya ketika di lingkungan pedesaan. Nah, ketika warganya tiap 1 bulan sekali melakukan kerja bakti membersihkan jalanan. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan warga desa dalam setiap bulannya untuk melakukan kerja bakti dalam membersihkan jalan. Nah, itulah kerjasama berdasarkan bentuknya. Baik, kita akan menuju ke proses interaksi sosial asosiatif yang kedua, yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau sebuah konflik. Nah, bentuk-bentuk dari akomodasi sendiri di sini ada 10 macam. Bentuk akomodasi yang pertama ada koersi. Koersi merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya ada sebuah paksaan. Yang harus digarisbawahi dari koersi adalah adanya paksaan. Contohnya dalam sebuah penjajahan. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya waktu penjajahan itu Belanda saat menjajah Indonesia itu ada kerjasama dengan Indonesia. Nah, tetapi karena Belanda ini mempunyai kekuatan yang begitu kuat, sehingga memaksa masyarakat Indonesia untuk melakukan pekerjaan yang di dalamnya itu terdapat sebuah paksaan tentunya. Nah, lalu yang kedua ada kompromi. Kompromi merupakan bentuk akomodasi ketika pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan. Misalnya seperti ini. Kalian meminta izin kepada orang tua untuk main keluar pada saat malam hari dan izinnya itu pulang pada pukul 10 malam. Nah, tetapi orang tua kalian itu meminta untuk kalian itu pulang pukul 8 malam. Nah, oleh karena kalian tidak mau pulang jam 8 malam, akhirnya bersama-sama dengan orang tua berkompromi hingga akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa kalian itu diizinkan untuk pulang pukul 9 malam. Nah, lalu yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase ini apabila pihak yang berselisih ini tidak dapat diselesaikan secara kompromi. Nah, sehingga harus melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral yang untuk mengusahakan menyelesaikan masalah. Contohnya ada konflik buruh dengan perusahaan. Nah, yang terlibat di dalamnya itu adalah pemerintah dengan menetapkan upah minimum regional. Nah, lalu yang keempat ada mediasi. Nah, mediasi ini hati-hati hampir sama dengan arbitrase. Kalau arbitrase ini pihak ketiganya itu menentukan keputusan, nah lain halnya dengan mediasi. Mediasi ini menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga, tapi pihak ketiga tidak ada wewenang untuk menyelesaikan masalah dan hanya sebagai penengah saja. Misalnya ada 2 geng motor yang terlibat konflik di Bandung di jalanan. Nah, di sana ada masyarakat yang menengahi dan membimbing mereka untuk menyelesaikan masalah. Nah, masyarakat di sini tuh tidak sebagai pemecah masalah, tetapi hanya sebagai penengah saja.
Lalu yang kelima ada konsiliasi. Konsiliasi ini adanya upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dengan melibatkan lembaga atau pihak tertentu. Misalnya ada pihak buruh yang sedang berdemo dan yang di demonya itu DPR. Nah, di sana ada pihak kepolisian sebagai lembaga terkait untuk inisiatif mempertemukan antara buruh, perwakilan buruh dan perwakilan DPR. Nah, di sanalah ada upaya dari mempertemukan kedua belah pihak itu yang disebut dengan konsiliasi. Yang keenam, ada toleransi. Toleransi merupakan usaha seseorang untuk menghindarkan diri dari konflik dengan cara menghargai perbedaan. Yang harus kalian garis bawahi adalah, dari toleransi ini adalah adanya menghargai perbedaan. Contoh, misalnya umat Kristiani dengan umat Muslim saling menghargai tentang cara-cara mereka beribadah. Nah, lalu yang ketujuh, bentuk akomodasi yang ketujuh ada stalemate. Stalemate ini merupakan kondisi konflik di mana kedua belah pihak ini memiliki kekuatan yang berimbang. Jadi antara pihak A dengan pihak B ini memiliki kekuatan yang sama-sama kuat, sehingga cenderung tidak ada yang mau mengalah. Nah, contohnya konflik antara Amerika Serikat dengan Rusia. Nah, karena Amerika Serikat dengan Rusia ini memiliki kekuatan yang seimbang, maka penyelesaiannya pun tidak jelas. Jadi dalam stalemate ini karena kekuatannya seimbang, sama-sama kuat, jadi tidak ada upaya yang jelas dalam penyelesaian konfliknya. Dan cenderung dengan waktu yang lama ini konflik tersebut mulai mereda. Lalu yang ke-8 ada adjudikasi. Nah, adjudikasi ini merupakan penyelesaian konflik atau perkara melalui meja hijau. Nah, jadi dalam adjudikasi ini penyelesaiannya itu melalui sebuah persidangan. Contoh, ketika ada seorang tetangga yang dianggap melecehkan tetangga yang satunya lagi. Nah, dikarenakan tidak enak dan merasa terhina, nah salah satu tetangga tersebut lalu melaporkan ke pihak berwajib untuk selanjutnya diproses melalui persidangan. Lalu yang ke-9 ada konversi. Konversi ini sebuah kondisi di mana ketika salah satu pihak ini bersedia untuk mengalah. Contoh sederhana, ketika seorang kakak dan seorang adik memperebutkan hak warisnya dalam sebuah keluarga. Nah, dikarenakan tidak mau berkonflik, nah maka seorang adik ini cenderung mengalah dan mempersilahkan kakaknya untuk menerima hak waris yang sebenarnya adiknya ini sebelumnya ini tidak ingin hak waris tersebut diserahkan ke kakaknya. Lalu ada bentuk akomodasi yang terakhir, yaitu segregasi. Segregasi ini kondisi di mana kedua belah pihak menghindari konflik dalam mengurangi ketegangan. Nah, dalam segregasi ini sebenarnya kedua belah pihak ini sudah berkonflik, tapi cenderung untuk menghindar dalam rangka untuk menghindari sebuah ketegangan. Contohnya, ketika kalian berkonflik dengan salah satu teman kalian. Nah, kalian berdua itu sadar sebenarnya sedang berkonflik, tetapi untuk menghindari ketegangan yang lebih lanjut, akhirnya antara kalian dengan teman kalian itu saling menghindar. Nah, baik anak-anak, itulah materi untuk hari ini mengenai proses interaksi sosial asosiatif, mengenai kerjasama dan akomodasi. Nah, mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat dan silakan pelajari kembali untuk lebih paham lagi terkait dengan materinya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan untuk materi minggu depan. Kita masih membahas mengenai proses sosial asosiatif yang insya Allah kita akan melanjutkannya ke bagian asimilasi, amalgamasi, dan akulturasi. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu agar nanti saat kita bertemu kembali kalian bisa dapat mudah paham mengenai materi tersebut. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.